kesempatan ini bisa lihat YouTube nanti, belajarnya dari YouTube channel Bapak. Makanya jangan lupa subscribe ya channel YouTube-nya Bapak. Baik. Nama channel YouTube Bapak namanya apa, Pak? Channelnya Abdul Haris Kalideres 02. Kamu lihat aja tuh, di situ banyak tuh. Ya, postingan video-video 02. Abdul Haris Kalideres 02. Baik. Oke, baik. Selanjutnya kita lihat halaman 47. Perhatikan fokus halaman 47. Kemudian bukan halaman 47 ya. Halaman 43. 43. Halaman 43 nomor 21. Perhatikan, Bapak ulangi. Soal AKM, soal asesmen kompetensi minimum, itu ada 5 macam. Yang pertama, pilihan ganda biasa, ya, satu saja jawabannya. Yang kedua, pilihan ganda kompleks. Berarti apa? Lebih dari satu jawabannya, bukan hanya satu. Ya, lebih dari satu. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah menjodohkan, memasangkan, ya. Kayak misalkan di buku paket kamu ditarik seperti itu di garis, mana nih yang cocok gitu. Ya, itu. Tiga. Yang keempat, isian. Jawabannya singkat, satu saja. Misalkan, siapa nama raja itu? Jawabannya singkat. Kemudian yang terakhir adalah uraian atau esai biasa. Makanya nanti kamu pengerjaan soalnya menggunakan komputer. Tidak lagi pakai pensil, enggak. Ya, tidak lagi pakai pensil, tapi mengerjakan langsung dari komputer dan nilainya langsung keluar. Ya, nilainya langsung keluar. Model soalnya ada 5. Nah, Albin, kalau lagi menguap ditutup pakai tangan kiri, ucapnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tutup dulu gitu ya. Ntar syaitonnya masuk. Iya, Pak, maaf. Nah, syaiton kan nggak bisa kita lihat, tapi khawatirnya nyamuk nanti yang masuk ya, bahaya. Oke, baik. Ketelan lagi nyamuknya. Baik. Pertanyaan 21. Anak-anak, setiap mengerjakan soal, semuanya soal, baca dulu pertanyaannya. Ingat, cara pertama adalah baca dulu pertanyaannya. Contoh nih, pertanyaan 21. Mengapa sang baginda raja bersedih? Berarti sudah ada di kepala kita. Saya nanti ketika baca teks, saya mau mencari mengapa sang baginda raja bersedih. Tuh, udah langsung tahu tuh. Nanti kalau udah baca teks, oh saya nanti mau mencari kenapa ya baginda raja ini bersedih. Itu. Makanya fungsinya adalah kalau soal harus dibaca terlebih dahulu daripada teksnya. Ya, teksnya. Itu kunci. Baik, kunci dalam mengerjakan soal secara cepat. Oke, baik. Anak-anak, di teks yang berjudul Penjaga Kuda dan Raksasa ada berapa paragraf? 4. 4, Pak. 4, Pak. 4, Pak. 4. Oke, baik. Mumtaz, 4. Baik, 4. Mumtaz, 4 ya. 4. Oke, perhatikan. Perhatikan. Sekarang, pertanyaan selanjutnya. Nyalakan mic-nya. Nyalakan mic-nya. Sinta. Sinta. Paragraf pertama itu berapa kalimat? Terdiri dari berapa kalimat? Yang lain diam. Yang lain diam. Yang lain diam. Yang lain matikan dulu mic-nya. Yang lain matikan dulu mic-nya. Oke, matikan dulu semuanya. Oke, Sinta saja yang menyalakan. Berapa? 3. 3. 1, 2, 3. Baik, Mumtaz, benar. Baik, selanjutnya. Selesai Sinta, Muhammad Rafi.
Paragraf kedua, ada berapa kalimat di situ? Yang lain diam. Yang lain matikan mic-nya. Itu kan nampak. Ada 5. Ya, 6. Ada berapa? 6. Ada 6. 6 dari cari sendiri atau jawaban Bapak? Dari sendiri tadi. Oke, baik. Baik. Jadi, kesimpulannya kalimat itu terdiri dari beberapa kata dan tanda kalimat itu diakhiri dengan tanda apa? Titik. 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 Baik, titik. Mumtaz. Oke, baik. Sekarang Bapak minta Arkan Ataya Fahri, silakan bacakan paragraf pertama. Yang kedua nanti ya, Albin paragraf kedua. Kemudian paragraf ketiga Muhammad Farid. Kemudian paragraf keempat Azwar Ahmad. Silakan. Arkan Ataya Fahri dulu, paragraf pertama. Pada suatu masa ada sebuah kerajaan yang sangat makmur. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana. Karena kebijaksanaannya, rakyat dapat hidup dengan aman, damai, dan sejahtera. Oke, bentar. Arkan, nomor 22, ketika kita membaca teks ini, apa yang kita mau cari? Tadi yang 21? Apa yang mau kita cari ketika kita mau membaca teks ini? Jawabannya, Pak. Iya, jawabannya. Tapi apa? Jawaban dari apa gitu? Ingat, Bapak udah sampaikan, baca dulu soal, baru teks. Berarti kan kita udah baca soalnya tadi. Kita soal nomor 21 apa? Mengapa sang baginda raja bersedih? Berarti ketika kita membaca teks ini, penjaga kuda dan raksasa, berarti kita mau mencari apa di 21 itu? Penyebab raja itu bersedih. Ya, penyebab raja itu bersedih. Oke, baik, terima kasih Arkan. Selanjutnya paragraf kedua, silakan nyalakan mic-nya. Namun sesuatu yang buruk terjadi. Kerajaan itu diserang oleh raksasa yang besar, ganas, dan jahat raksasa. Ingat, perhatikan anak-anak, cara membaca itu intonasinya disesuaikan. Kalau ada titik berarti berhenti. Kalau ada koma, berhenti sejenak, lanjutkan. Contoh, namun sesuatu yang buruk terjadi, titik. Berhenti berarti. Kerajaan itu diserang oleh raksasa yang besar, ganas, dan jahat. Jangan dan jahat raksasa itu. Nah, ini udah salah. Ya. Harusnya titik itu berhenti, kalau koma berhenti sejenak, lanjut lagi. Paham? Lanjutkan. Albin, coba diulangi lagi, Albin. Iya, Pak. Namun sesuatu yang buruk terjadi. Kerajaan itu diserang oleh raksasa yang besar, ganas, dan jahat. Raksasa itu sering memangsa ternak rakyat. Bahkan tidak jarang dia menangkap anak-anak kecil untuk dia dijadikan peliharaan di sarangnya. Rakyat menjadi resah dan ketakutan. Karena ketakutan mereka jarang pergi untuk bekerja di ladang dan sawah mereka. Desa-desa mendadak menjadi sepi. Tidak ada lagi anak-anak yang bermain di lapangan. Suasana menjadi mencekam.
Baik, terima kasih. Selanjutnya, paragraf yang ketiga. Siapa tadi? Muhammad Farid ya? Mana Muhammad Farid? Silakan dibaca paragraf ketiga. Akhirnya, nyalakan mic-nya dulu, nyalakan mic-nya dulu. Halaman yang berapa, Pak? Ya, Halaman 43. Dari tadi belum buka halamannya. Belum, dari saya. Astagfirullah. Ya sudah. Aduh. Kamu perhatikan, cari dulu. Halaman 43 dicari. Halaman 43, pertanyaan 21. Oke, dimatikan mic-nya. Kita lanjut ke yang lain dulu. Albin, silakan. Albin tadi sudah. Siapa? Azwar. Bacakan paragraf ketiga. Akhirnya, dari akhirnya. Saya, Pak. Ya, silakan bacakan paragraf ketiga. Akhirnya berita itu sampai pada Bagenda Raja. Namun kemudian sang legenda mencari cara bagaimana menghentikan melaksanakan aku paksa yang jahat. Itu dia memutus para prajurit untuk mengangkat raksasa itu. Namun ternyata raksasa itu terlalu kuat dan para prajurit dibuat lari tukang lagang. Udah, Pak. Baik, terima kasih Azwar. Terus dilatih ya bacanya ya. Nanti harus dikhususkan untuk belajar atau privat les baca ya Azwar ya. Karena baca itu salah satu kunci utama dari semua pembelajaran. Kalau tidak bisa membaca berarti apa? Kita tidak bisa memahami apa yang diinformasikan. Baik. Selanjutnya, masih banyak kesempatannya. Nanti kelas 5 lebih ribet lagi karena banyak teks-teks, makanya nanti kelas 4 ini harus benar-benar sudah lancar bacanya. Baik, selanjutnya tadi sudah Davini, silakan baca paragraf keempat. Ya, Pak. Sementara sang Baginda sedang mencari cara agar bencana itu segera dapat diatasi, raksasa tidak berhenti membuat kekacauan di desa-desa. Lambat laun banyak dari para penduduk meninggalkan tanah kelahiran mereka, dan Baginda Raja semakin sedih dibuatnya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang, nomor 21. Ingat, kita mencari apa tadi? Penyebab. Mencari apa? Penyebab raja itu sedih ya. Penyebab raja itu sedih. Sekarang, kita jangan berpatokan terhadap jawaban. Jawaban A, B, C, enggak. Bapak tanya dulu. Abiansyah,
Apa yang menyebabkan raja itu bersedih? Anaknya raksasa menculik anak-anak. Iya. Mana Abiansyah? Silakan kamu. Jawabannya raksasa menculik anak-anak untuk dipelihara. Untuk dipelihara. Kamu pakai 2 HP ya? Abiansyah ya? Jangan dekatin dengan televisi, jangan dekatin dengan handphone yang lain, karena akan mengganggu mic ya. Seperti itu. Baik. Iya, Pak. Selanjutnya, nomor 21. Keisha Azza Sabita, silakan dijawab. Apa jawaban yang benar di nomor 21? Pertanyaan nomor 1. Mengapa sang baginda raja bersedih? Banyak penduduk yang meninggalkan kerajaan. Karena banyak penduduk yang meninggalkan kerajaan. Baik, kita baca satu-satu dulu. Kita udah baca teks tadi ya. Penyebab raja itu bersedih karena apa? Problem terbesarnya adalah adanya siapa? Masalah terbesarnya adanya siapa yang membuat kekacauan? Raksasa. Baik. Apa yang dilakukan oleh raksasa? Menculik anak-anak untuk dipelihara. Oke, baik. Terus ada lagi? Nah, baik. Baik, sudah. A. Tidak ada lagi anak-anak yang bermain di lapangan. B. Raksasa menculik anak-anak untuk dipelihara. C. Banyak penduduk yang meninggalkan kerajaan. D. Kerajaan diserang oleh seekor naga yang besar. Kita lihat. Jawaban D. Apakah jawaban D itu ada? Tidak ada. Karena bukan masalah naga di sini, tapi raksasa. Jawaban C, banyak penduduk yang meninggalkan kerajaan. Apakah ini menjadi penyebab raja bersedih? Tidak. Siapa saja yang tidak? Oke, ada yang tidak, ada yang iya. Yang B, raksasa menculik anak-anak untuk dipelihara. Inikah yang menyebabkan raja bersedih? Iya. Iya. Oke. Iya, Pak. Ada yang iya, baik. A, tidak ada lagi anak-anak yang bermain di lapangan. Bukan, baik. Jawaban yang benar adalah C, banyak penduduk yang meninggalkan kerajaan. Ya. Banyak penduduk yang meninggalkan kerajaan, inilah yang menjadi raja bersedih. Nah, sekarang kalau pertanyaannya seperti ini. Pertanyaannya seperti ini. Apa yang menyebabkan raja mencari cara untuk mengalahkan siapa tadi? Raksasa? Apa yang menyebabkan raja mencari cara untuk mengalahkan raksasa? Siapa yang bisa jawab? Nggak ada di sini. Mulutnya untuk menangkap raksasa. Hitung 1 sampai 5, ada yang bisa? 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Jawabannya adalah jawaban yang B. Raksasa menculik anak-anak untuk dipelihara. Ini penyebab raja itu mencari cara untuk mengalahkan raksasa. Nah, kenapa Bapak buat seperti ini? Agar kamu itu tidak hanya membaca, tapi memahami. Ini dua hal yang harus terbiasa. Karena ini kunci kesuksesan. Mau di SMP nanti, mau di SMA nanti, mau di dunia kerjaan nanti, seperti itu. Orang yang baca, melihat, mendengar, berbicara, sejalan dengan pikirannya, dia orang-orang yang biasanya sukses. Ya.
Seperti itu anak-anak sekalian. Baik, selanjutnya pertanyaan ke-22. Liviana Stefani, silakan nyalakan mic-nya. Pak. 22, pertanyaan 22, silakan. Dibaca dulu. Yang lain matikan mic-nya, yang lain matikan mic-nya. Silakan. Besarkan suaranya. Pertanyaannya dibaca. Masalah apa saja yang terdapat pada kutipan cerita rakyat tersebut? Banyak penduduk yang meninggalkan kerajaan karena takut ada raksasa. Karena takut pada Raksasa. apalagi? Ingat, kalau model soalnya seperti ini berarti lebih dari satu jawabannya. Raksasa yang D. Raksasa sering memangsa Ingat, yang Bapak perintahkan itu yang bersuara. Sekarang tidak ada cara untuk mengangkat tangan yang Bapak perintahkan. Karena Bapak udah ada catatannya di sini namanya. Bapak sebutkan semua. Biar semuanya kebagian. Ya. Oke, baik. Silakan lanjut. Liviana, silakan. Raksasa sering memangsa ternak rakyat. Oke. Baik. Perhatikan. Jawabannya pertanyaan 22. Masalah apa saja yang terdapat pada kutipan cerita rakyat tersebut? Kalau ada kata apa saja, berarti banyak anak-anak. Ya, semuanya. Nanti kamu kalau menemukan di pelajaran IPA, di pelajaran IPS, di pelajaran geografi atau enggak agama, kalau ditanya apa saja, berarti lebih dari satu jawabannya. Contoh, apa saja rukun Islam, berarti ada lebih dari satu. Berarti berapa? 5 kan jumlahnya, seperti itu. Kalau apa, bahasanya apa doang, nggak ada sajanya, itu berarti cuma satu. Jawabannya antara iya atau tidak. Ya, ini adalah rumus-rumus dalam menjawab soal. Perhatikan. Masalah apa saja yang terdapat pada kutipan cerita rakyat tersebut? Jawaban yang pertama, banyak penduduk yang meninggalkan kerajaan karena takut pada raksasa. Yang kedua, rakyat ketakutan karena kerajaan yang jahat. Karena rajanya yang jahat. Ini salah, rajanya nggak jahat. Yang ketiga, kerajaan itu diserang oleh raksasa. Iya, raksasa sering memangsa ternak rakyat. Nah, iya juga. Di sini perkiraan ada 2 atau 3 jawaban. Oke, dua. Oke. Ini pakai kayak gini aja. Nah, oke, baik. Banyak penduduk yang meninggalkan kerajaan karena takut pada raksasa. Masalah apa saja yang terdapat pada kutipan cerita tersebut? Nah, jadi yang benar adalah ada 2. Kerajaan itu diserang oleh raksasa dan raksasa sering memangsa ternak rakyat. Sekarang Bapak tanya, apa nggak ada di sini ya? Ini biar Bapak cerna dulu nih, anak-anak berpikir seperti apa ya. Apa yang menyebabkan penduduk meninggalkan kerajaan? Silakan boleh bersuara. Karena diserang oleh raksasa. Karena diserang atau karena takut akan diserang oleh raksasa. Jawab, Pak. Iya, baik. Itu harus disimpan di sini. Fokus. Kalau Bapak bilang fokus, berarti giniin ya. Nih. Tangannya ya, di otak ya, di kepala. Coba kita coba. Fokus. Oke, baik. Lanjut. Pertanyaan 23. Muhammad Tiar.
Ditandain ya. Jawaban yang benar tadi ada 2. Kerajaan itu diserang oleh raksasa dan raksasa sering memangsa ternak rakyat. Oke, selanjutnya Tiar, silakan. Apa saja suasana yang tergambar dalam cerita tersebut? Jawabannya mencengkam dan sedih. Mencekam dan sedih. Oke, baik. Matikan mic-nya. Matikan mic-nya. Oke, baik. Perhatikan, apa saja? Berarti kalau udah ada apa saja berarti lebih dari berapa? Lebih dari 1. Jawabannya berarti 2 bisa 3 ya. Oke, ingat tuh kuncinya. Kalau ada kata apa saja berarti lebih dari 1 jawabannya. Baik. Nah, di sini apa saja suasana yang tergambar dalam cerita tersebut? Adakah suasana gembira di situ? Tidak ada, ya. Tidak ada gembira di situ. Adakah suasana damai di situ? Tidak ada, malahan riuh gitu. Berarti adakah suasana senang di situ? Berarti raja senang karena raksasa memakan anak-anak. Nah, misalnya gitu. Nggak ada? Nggak ada. Oke. Yang benar adalah suasananya mencekam dan sedih. Apa yang menandakan mencekam? Siapa yang tahu? Mana ceritanya? Karena raksasa ketakutan, Kak. Ketakutan. Raksasa yang ketakutan. Bukan. Gini. Mencekam itu pada saat apa? Pada saat raksasa mengambil anak-anak dan mengacaukan penduduk. Itu yang mencekam. Kemudian sedih. Apa yang menandakan sedih di cerita ini? Ya, jadi yang merasakan sedih di sini ada 2, penduduk dan sang raja. Paham? Oke. Baik. Selanjutnya nomor 24 Muhammad Jafid. Muhammad Jafid, silakan Muhammad Jafid. Nah, ini model soal menjodohkan. Menjodohkan ya. Silakan Muhammad Jafid. Nyalakan mic-nya dan baca. Silakan diminum airnya. Kalau yang ada yang di sampingnya ada kopi, susu, teh, ya. Tapi yang lebih bagus adalah air putih, ya. Bismillah. Air putih. Silakan. Jafid. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang serakah. Salah, Pak. Oke, terus. Rakyat menjadi sangat ketakutan sehingga tidak mau pergi ke ladang dan sawah mereka. Benar, Pak. Terus. Para prajurit kerajaan tidak sanggup untuk menangkap raksasa. Benar, Pak. Kerajaan yang tadinya damai menjadi sepi dan mencekam karena didatangi raksasa. Benar, Pak. Oke, baik. Kita buktikan sama-sama. Matikan mic-nya, David. Perhatikan. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang serakah. Salah. Malahan yang benar adalah raja itu peduli terhadap rakyatnya. Ya. Sehingga dia mencari cara untuk mengalahkan raksasa. Rakyat menjadi sangat ketakutan sehingga tidak mau pergi ke ladang dan sawah mereka. Benar. Kenapa? Kemudian para prajurit kerajaan tidak sanggup untuk menangkap raksasa itu. Benar. Kenapa? Kenapa prajurit tidak sanggup? Karena raksasa lebih besar daripada rajanya. Oke, ada lagi yang lain? Karena raksasa tersebut sangat kuat. Oke, benar. Karena raksasa itu terlalu kuat, ya. Kemudian,
Kenapa rakyat itu tidak mau pergi ke sawah dan ladang? Karena Senap sesat. Ketakutan. Dan Karena juga takut ada diculik. penembakan. kan Oke. takut rakyat itu datang ke ladang, Pak. Takutan. Oke. Baik. Farid. Penduduk itu, rakyat itu takut sama siapa? Yang lain diam. Farid, nyalakan. Pak. Masya Allah, mumtaz. Nah, itu yang Bapak mau. Ya, itu yang Bapak mau. Fahri, mulutnya jelek Fahri. Jangan gituin, kameranya kelihatan sama Bapak. Oke, kalian jangan di kamera jangan ini ya, aneh-aneh wajahnya ya. Karena pasti Bapak pantau di sini ya. Perhatikan. Baik. Kerajaan yang tadinya damai menjadi sepi dan mencekam karena didatangi raksasa. Kerajaan yang tadinya damai menjadi sepi dan mencekam karena didatangi raksasa. Benar atau salah? Benar. Benar. Baik. Zulfana, mana Zulfana? Zulfana, kenapa kerajaan itu menjadi sepi? Karena ada raksasa. Ayo, Zulfana kok berubah jadi cowok suaranya? Ayo. Oke, yang Bapak sebutkan namanya itu yang nyalakan ya. Baik, karena adanya raksasa ya. Itu menyebabkan kerajaan itu sepi. Benar nggak? Salah, yang benar adalah karena ditinggal oleh penduduknya. Kenapa penduduk itu meninggalkan kerajaan? Karena takut sama raksasa. Nah, itu jawaban yang berurutan. Ya, ingat. Seperti itu urutannya. Baik, terima kasih Zulfana. Siapa yang main-main tangan tuh? Alvino. Don't raise your hand. Not. Jangan angkat tangan. Nggak usah ya. Bapak yang panggil namamu. Oke. Sebelumnya Bapak ulangi lagi. Siapa yang belum Bapak absen? Silakan nyalakan mic-nya. Biar Bapak data di sini. Saya Pak, Bloman, Viola. Saya, Pak. Alvino, Viola, terus siapa lagi? Siapa lagi? Ayo yang belum. Oke, udah 2 aja yang nambah ya. Oke, sudah. Baik. Sekarang nomor 25. Nomor 25 puisi. Puisi nih. Oke, puisi. Puisi. Sekarang tadi kita masih nunggu nih. Siapa tuh? Siapa tadi tuh? Muhammad Farid. Sudah siap? Baca puisi? Bisa? Ingat ya, baca puisi bukan seperti baca biasa. Ingat, harus ada intonasi. Bersajak A, 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 atau B, 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 atau A, B, A, B. Udah pelajari belum sajak-sajak dalam puisi? Belum ya? Udah Pak, saya mah udah tahu. Oke, baik. Ajarin. Baik, perhatikan Bapak saja yang baca ya. Perhatikan. Untuk nomor 25 ini yang jawab nanti adalah Muhammad Rafi. Muhammad Rafi, persiapan. Bapak yang bacakan puisinya. Perhatikan ya, perhatikan. Guru, karya Kansa Zahira. Oh guru, kaulah yang mengajarkanku. Ilmu yang kudapat ini adalah hasil dari kerja kerasmu. Oh guruku. Ku ucapkan kepadamu terima kasih atas jasamu yang tak bisa kubalas dengan kesuksesanku sekarang ini. Oh guru, selama ini kau telah bersusah payah mengajarkan kami untuk selalu berbuat baik. Oh guru, andaikan aku seorang murid yang bijak, mungkin diriku tidak akan pernah berbuat salah padamu. Oh guru,
Sekarang aku telah jauh darimu. Diriku hanya bisa mengenang masa lalu, mengenang nasihatmu, dan mengenang jasamu. Baik, itu puisi ya. Jadi bacanya harus lebay, jangan biasa, harus lebay, emang harus lebay dia ya, baca puisi. Bukan lebay sih, memang cara bacanya harus dilebayin ya, seperti itu. Baik. Sekarang silakan Muhammad Rafi jawab pertanyaan 25. Puisi tersebut bercerita tentang apa ungkapan terima kasih kepada guru. Yakin? Yang lain diam? Yakin. 1 atau 2 jawabannya? 1. 1, baik. Sudah paham ya berarti ya. Untuk modal-modal soalnya sudah paham. Baik. A. Ungkapan terima kasih kepada guru. B. Kenangan bersama guru. C. Permohonan maaf kepada guru. D. Perpisahan seorang murid. Kira-kira apa jawaban yang benar? Kenangan bersama guru. Kenangan bersama guru, baik. Permohonan maaf bukan? Iya. Yang benar adalah, jawaban yang benar adalah A. Ungkapan terima kasih kepada guru. Baik. Oke, waktu kita tinggal 2 menit, Masya Allah. Nggak apa-apa ya, kita nambah dikit ya. Kita selesaikan. Tinggal 1 lembar ini ya. Gimana? Sepakat? Kalau yang kau tanya sudah sekarat, boleh meninggalkan. Nanti ikutin lewat YouTube. Tapi kalau yang masih mau bergabung silakan, nggak masalah. Lanjut ya. Lanjut. Siapa? Ya lanjut. Oke, baik. Mumtaz. Sekarang pertanyaan nomor 26. Ingat, gimana caranya tadi? Cara menjawab soal seperti apa? Baca dulu teks. Membaca teksnya. Enggak membaca teks, Pak. Membaca soal dulu, baru membaca teks. Nah, kenapa membaca soal dulu? Karena biar kita tahu ketika membaca teks itu, oh saya mau mencari ini nih gitu. Silakan Anita, boleh live dari ini nggak apa-apa. Nanti kamu nyimak lewat YouTube ya, Bapak share di grup nanti untuk channel YouTube-nya ya. Baik. Baik Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di manakah kambing dan banteng berlindung dari serangan binatang buas? Ingat, yang dicari adalah di mana tempat kambing dan banteng berlindung ketika diserang oleh binatang buas. Itu yang 26. Ya, itu yang 26. Sekarang Bapak minta Sakila, mana Sakila? Nyalakan. Ah, ini nih. Sakila, silakan. Jawab nomor 26. Di manakah kambing dan banteng berlindung dari serangan binatang buas? C. Di gua. Di gua. Mana buktinya? Coba dibaca teksnya yang menunjukkan di gua itu mana? Di balik rimbun. Paragraf berapa itu? Paragraf berapa itu? 3. Oke, ada berapa paragraf yang teks ini banteng dan kambing? Sembilan, Pak. Baik, benar. 10, Pak. 9 apa 10? 1, 2, 3. 10. Ya. 10, Pak. 10 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada 10. Baik, silakan. Sakila. Coba dibacakan paragraf yang menunjukkan bahwa kambing dan banteng itu berlindung di dalam gua karena diserang oleh binatang buas. Di rimbun rumputan ternyata ada buah yang tersembunyi. Setelah menyibakkan rumput di mulut gua,
Segera ia menyelinap masuk. Banteng itu lalu berbalik menghadap pintu gua, memincingkan mata mengamati keadaan di luar. Oke, Mumtaz, benar. Sekarang Bapak nanya, Keisa Azza Sabita, apa arti memincingkan mata? Yang lain diam. Apa arti memicingkan mata? Menajamkan mata. Memejamkan mata? Oke, silakan. Oke, baik, terima kasih. Yang lain diam, yang Bapak sebutkan saja. Abiansyah, apa arti memincingkan mata? Mana Abiansyah? Pak, sampai nomor berapa? Sampai nomor 30. Oke, mana? Abiansyah, mana Abiansyah? Udah keluar? Enggak ada. Oke, baik. Baik, Bapak panggil Viola, apa arti memicingkan mata? Nah, Melotot, Pak. melotot. Nih. Nih kayak gini Atau nih. melihat Kayak gitu. ke kiri dan ke kanan. Ke kiri dan ke kanan. Oke, baik. Baik, lanjut. Alvino, apa arti memicingkan mata? Apa? Apa? Melirik. Melirik. Melirik atau melotot. Kalau nggak melihat. Hah? Melotot melihat. Melirik. Oke, baik. Baik. Jadi dia memicingkan ini di dalam KBBI. Apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ingat, KBBI. KBBI, K-nya adalah kamus, B-nya adalah besar, B-nya lagi yang kedua adalah bahasa, I adalah Indonesia. Ini kamus, kamu kalau misalkan mau cari kosakata yang kamu tidak mengerti, cari di situ. Kosakata Indonesia ya, bukan Jawa, ingat. Maaf Pak, tadi paketan saya habis Pak. Saya wifi Pak sekarang Pak. Ya, nggak masalah. Ya, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Baik, perhatikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik, anak-anak, di dalam KBBI itu terdapat 3 artinya. Ya, ada 3 arti dari memicing. Arti dari memicing ada memejam, kemudian yang kedua tidur, kemudian yang ketiga adalah melirik. Ya. Yang benar karena posisinya di sini adalah siapa tadi tuh? Kambing ya? Banteng ya, banteng ya? Siapa tadi? Yang memicingkan mata siapa tadi? Memicingkan mata banteng ya. Banteng memincingkan mata ini mengawasi, berarti dia diartikan di sini adalah melirik. Lirik kanan, lirik kiri. Pada artinya seperti mata orang yang ini ya. Apa namanya? Orang yang mencurigakan. Ini apa ya dia nih? Jadi dia nggak gerak, bola matanya doang yang gerak. Ya. Karena kanan kiri, ya. Baik. Baik. Oke, pertanyaan 26 yang benar adalah di gua. Selanjutnya, 27. Sinta. Mana Sinta? Mana Sinta? Sinta. Halo Pak. Kemhau. Mana wajahmu? Nyalakan kamera. Baik, silakan. Mengapa kambing berusaha menyerang banteng?
Jawabannya apa? Itu ada A nggak di situ? Kalau model kayak gitu lebih dari satu ya. Kalau ada soal seperti ini berarti lebih dari satu jawabannya, bukan satu saja ya. Pilih saja, nggak masalah. Salah nggak masalah. Sama yang B, Pak. A sama yang B, baik. Mengapa kambing berusaha menyerang banteng? Jawaban Sinta tadi, kambing tidak mau berbagi tempat dalam gua itu dengan banteng. Yang kedua, banteng tidak mau melawan kambing. Baik, Bapak bacakan jawabannya yang benar ya. Jawaban yang benar nomor 27 adalah kambing tidak mau berbagi tempat dalam goa itu dengan banteng. Ya, kambing itu tidak mau berbagi. Mengapa kambing berusaha menyerang banteng tuh? Karena itu. Yang kedua, kambing mencoba menguji seberapa besar kekuatan banteng. Ya, seberapa besar kekuatan banteng. Kekuatan banteng. Baik, selanjutnya nomor 28. Biar cepat kita nomor 28, Zulfana. Silakan Zulfana. Mana? Siapa? Siapa tokoh utama dalam fabel tersebut? Siapa? Jawabannya Ingat, Banteng, kalau seperti Pak. itu lebih dari satu jawabannya. banteng dan kambing. Banteng dan kambing. Baik. Zulfana, apa yang dimaksud dengan tokoh utama? Tokoh utama adalah pemain utama. Kamu sering nonton sinetron nggak? Pemain utama. Kamu sering nonton sinetron nggak? Iya. Apa judul filmnya? Enggak tahu. Sinetron yang kamu nonton biasanya apa? Di TV apa? Nggak ada TV di rumahnya, Zulfana? Ada lah. Iya, terus apa yang Nonton ditonton? apa aja. Nggak nonton apa-apa, baik. Ntar Bapak tanya Bulala. Benar nih, Zulfana nih nggak nonton apa-apa, baik. Oke, baik. Angkat tangan yang sering nonton sinetron, angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Oke, baik. 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 Oke. Jamsina nih siapa sih tadi? Jamsina? Cinta. Sinta ya. Davini. Davina, kamu nonton judulnya Cinta, apa? Itu. Ada judulnya, tapi saya lupa judulnya apa. Oke, baik. Yang Bapak mau adalah yang tahu judulnya. Siapa yang tahu judulnya? Angkat tangan. Biasa sinetron, biasa kartun juga sih, Pak. Ikatan Cinta, Pak. Aduh, Ikatan Cinta, astagfirullah. Ini kecil-kecil tontonannya. Duh. Ntar bilang sama orang tuanya, jangan nyetol itu masih kecil ya. Nonton berita-berita yang bagus. Baik. Saya juga Tapi saya jarang nonton sinetron, Pak. Sih udah jarang. Makanya Iya. lupa judulnya biasanya Upin Ipin, Pak. kayak Diva. Iya, atau Upin Ipin. Nusantara. Nah, oke, baik. Baik. Kita bahas kartun. Sudah, jangan curhat, tolong ya. Udah. Oke, perhatikan. Upin Ipin sinetron, anggap saja Upin Ipin sinetron. Sinetron Upin Ipin itu siapa pemeran utamanya? Upin dan Ipin. Karos. Upin dan Ipin. Upin dan Ipin. Nah, sekarang Bapak tanya. Di kelas 4, bukan di kelas 4. Di Google Meet ini siapa pemeran utamanya? Bapak.
Bapak. Bapak lah. Oke. Pemeran Baris. pembantunya Apa, siapa? Pemeran pembantunya siapa? Murid. Murid. Pemeran pembantu cadangannya siapa? Nggak tahu. Otak. Orang tuamu di samping yang ngajarin, ya kan? Oh iya. Nah, itu kan gitu, yang ikut ya. Baik, berarti tokoh utama itu adalah orang yang sering ada di dalam cerita. Selalu keluar nih, paragraf pertama keluar namanya dia. Paragraf kedua keluar namanya dia. Paragraf ketiga keluar namanya dia. Itu adalah tokoh utama. Kuncinya di situ anak-anak. Ya, kuncinya di situ. Baik, kamu lihat saja di teks itu, pasti kambing sama banteng itu selalu ada. Paragraf 1, 2, 3, 4 itu banyak. Cara hitungnya seperti itu. Kamu tinggal kayak gini triknya. Nanti kalau insya Allah ya, semoga aja tahun ajaran baru kita mulai tatap muka, nanti Bapak ajarkan cara ngitung cepatnya tokoh utama. Semoga aja tahun ajaran baru kita bisa tatap muka ya. Baik. Pertanyaan tadi nomor 28, jawabannya adalah kambing dan banteng. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Zulfana tadi sudah. Alvino 29, Viola 30. 29. Matikan mic-nya kalau yang tidak memakai. Javid, kenapa tidur Javid? Javid, kenapa tidur Javid? Sabar. Oke, silakan. Peristiwa. Singa berlari tak kalah cepat membuntuti banteng. Kambing menyeruduk banteng dengan tanduknya. Banteng berlari dan menerjang apapun yang menghalanginya. Si kambing terduduk lesu sambil usapkan kepalanya ke tanah. Latar tempat. Gua dan di dalam hutan. Yang gua, yang cocok, yang bagian mana saja dari peristiwa itu? Oke. Yang cocok di gua, si kambing terduduk lesu sambil usapkan kepalanya ke tanah. Si kambing terduduk lesu sambil mengusap-usapkan kepalanya ke tanah. Oke, terus? Masih gua ya? Gua cocoknya peristiwanya mana? Lagi. Arkan, matikan mic-nya Arkan. Kambing menyeruduk banteng dengan tanduknya di goa. Oke, baik. Berarti di dalam hutan selain dari itu jawabannya ya. Oke, anak-anak sekarang catat jawabannya. Terima kasih Alvino. Biar cepat kita ya. Oke, baik. Gua, latar tempat itu tempat kejadian cerita. Sedangkan peristiwa adalah peristiwa yang terjadi. Oke, perhatikan. Gua, pasangannya dengan peristiwa itu adalah singa berlari tak kalah cepat membuntuti banteng. Itu yang pertama. Silakan dicatat. Digaris. Ke goa ya, Pak? Hah? Yang Kenapa? singa berlari tak kalah, yang itu yang kok tariknya ke goa. Iya, tariknya di goa. Ya. Selanjutnya, yang kedua masih gua ya. Banteng berlari dan menerjang apapun yang menghalanginya. Itu gua. Selanjutnya, di dalam hutan. Di dalam hutan, kambing menyeruduk banteng dengan tanduknya. Di dalam hutan lagi terjadi si kambing terduduk lesu sambil mengusap-ngusapkan kepalanya ke tanah. Itu jawabannya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, Viola. 13, number 13.
13. Mana Viola? Iya, Pak. Nah, Dibaca. Hikmat yang dapat diambil dari cerita fabel tersebut adalah berbagilah dengan sesama agar hidup lebih indah. Terus lebih dari 1 berarti ini. Kamu jawabannya berapa? Sesama makhluk hidup perlu saling melindungi. Oke. Sudah? Dah. Oke, Sudah, Pak. baik. Bapak bacakan jawabannya. Pertanyaan 30. Silakan Viola dimatikan mic-nya. Baik. Jawaban dari 30 adalah hikmah atau pesan atau manfaat dari cerita fabel tadi yang dapat kita ambil adalah yang pertama, berbagilah dengan sesama agar hidup lebih indah. Yang kedua, sesama sahabat kita perlu saling melindungi. Dan yang ketiga, jangan serakah dan merasa aman sendiri. Jadi ada 3 di situ. Bukan 2, 3 jawabannya. Silakan. Saya juga jawabannya ada 3, Pak. Nah, oke. Anak-anak perhatikan Bapak. Jangan diisiin oleh guru apa itu namanya? Guru les ya. Kamu coba kerjakan sendiri dulu. Ya, latihan sendiri. Saya mah kemudian nggak les dulu, Pak. Sementara. ya. Atau enggak kamu jangan ini, pokoknya belajar mandiri dulu. Karena orang yang belajar mandiri sekarang, dia itu nanti dia mendapatkan kesuksesan. Belum tentu yang juara 1 sekarang itu menjadi sukses di masa depan, belum tentu. Ya, belum tentu. Maka dari itu anak-anak harus punya potensi yang Bapak bilang tadi. Mulut, mata, telinga, dan pikiran satu frekuensi. Jangan hanya baca doang mulut, jalan, ininya nggak kepake. Nah, ini adalah percuma. Paham? Oke, sekarang sesi foto-foto. Oke, sekarang sesi foto. Nyalakan kameranya, kita foto dulu. Mana, ayo. Nyalain Siap. kameranya. Iya, benar. Nyalain kameranya. Pertama-tama jangan, perhatikan. Pertama-tama jangan eksis dulu. Foto formal dulu biasa. Nanti baru eksis, terserah gayamu seperti apa ya. Pertama dulu nih. Pertama dulu. Mau foto. Apa, Pak? Saya ngambil posisi dulu. Perbaiki. Nih, kayaknya aroma-aroma yang belum sikat gigi kayaknya kerasa sama Bapak ya. Kayaknya ada yang belum mandi. Ada, Pak. Saya belum mandi, Pak. Astagfirullah. Iya, udah, Pak. Udah dong. Oke, jangan digerakkan. Wahid, Itsnain, Salasa. Senyum. Oke, sekali lagi. AKM jempol gitu ya. AKM jempol ya. Oke, sekali lagi. AKM jempol. Sip. Oke. Nah, sekarang gaya bebas. Matikan mic-nya. Yang lain matikan mic-nya. Sekarang gaya bebas. Oke, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, Masya Allah. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada?
Baik, Tidak. terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa